Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Butias. Kali ini kita akan belajar pidato persuasif bagian 1. Baik, sebelum itu coba kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang perlu kita kuasai kali ini. KD pertama, KD 3.3 yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar ataupun dibaca. Oke, tujuannya apa sih adik-adik sekalian mempelajari kompetensi dasar ini? Baik, untuk tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Dan tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, ataupun pesan dalam pidato. Baik, mari kita simak materi berikut. Apa itu pidato? Ya, pidato dalam KBBI dimaknai sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak atau orang banyak. Nah, jenis pidato berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada pidato informatif, kemudian ada pidato rekreatif, lalu ada pidato persuasif. Nah, pidato persuasif inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Mari kita simak. Ada sebuah pidato persuasif, silakan adik-adik simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sedulur-sedulurku kabeh, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Kudus. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Kudus. Jelas kita patut waspada. Sebab varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini tingkat penularannya sangat cepat. 50% lebih menular daripada varian lainnya. Bahkan di India pernah menyebabkan penambahan kasus 400.000 lebih dalam satu hari. Rumah sakit lumpuh, krematorium kewalahan mengurus jenazah, orang-orang tergeletak meninggal di jalanan. Varian Delta ini bisa dideteksi dari beberapa gejala. Di antaranya gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, sampai pembekuan darah. Bapak Ibu, besar kemungkinan jumlah yang tertular varian Delta di Kudus lebih banyak dari yang kita temukan saat ini. Dan sangat terbuka kemungkinan varian Delta ini juga telah masuk ke daerah-daerah lainnya. Analisanya sederhana. 62 kasus varian Delta yang terdeteksi itu adalah hasil uji laboratorium dari 72 sampel. Artinya, 86,11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Mau dibilang dan dibantah bagaimanapun, penularan COVID-19 di Jawa Tengah sedang tinggi-tingginya dan dengan varian baru yang lebih berbahaya. Saat ini sudah ada 8 daerah di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Kudus, Demak, Jeporo, Pati, Grobogan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri. Pada 14 Juni 2021 kemarin, penambahan kasus COVID di Jawa Tengah mencapai 1.372 kasus satu hari. Dan total dalam satu minggu bertambah 3.331 orang. Tapi yang paling membuat saya grantes adalah jumlah warga yang meninggal mencapai 756 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana caranya untuk melawan virus varian Delta ini?
Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya perlu kesadaran panjenengan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Pakai terus maskermu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkerumun. Kalau ada kerumunan, ingatkan mereka agar bubar. Dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya mohon kepada panjenengan tidak lengah. Karena virus varian Delta ini selalu mengintip ketika kita sedang lengah. Mungkin Bapak Ibu kemana-mana selalu memakai masker. Tapi kemudian membuka masker saat selfie, itulah celahnya. Sudah banyak contohnya. Kemarin, 13 guru di Sragen positif COVID hanya gara-gara tidak pakai masker saat selfie. Sikap menyepelekan itulah yang membuat kasus di Jawa Tengah terus-terusan naik. Saya meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah mulai detik ini juga patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kesadaran ini penting Bapak Ibu. Bukan hanya sadar untuk diri sendiri, tapi juga kesadaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Seluruh pemerintahan di setiap level juga saya minta agar selalu mengingatkan warganya untuk taat protokol kesehatan. Untuk teman-teman bupati yang daerahnya masuk zona merah, silakan buat kesepakatan bersama bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja, dan lainnya. Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jangan sampai ketika satu daerah menutup pariwisata, daerah lain justru membuka. Kalau perlu, gerakan di rumah saja kita lakukan agar segera memperbaiki keadaan. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi agar terus saja dipercepat. Pemprov Jateng juga membuka vaksinasi yang diprioritaskan untuk lansia. Silakan panjenengan datang ke Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Gubernuran setiap hari kerja. Tidak perlu berebut, karena vaksinasi ini masih kita buka sampai akhir tahun ini. Syaratnya tidak rumit, cukup bawa KTP. Untuk vaksinasi di kabupaten kota juga akan kita percepat. Kemarin, Menteri Kesehatan telah menyetujui penambahan vaksin di Jawa Tengah. Semoga ikhtiar kita bersama segera membawa kita keluar dari pagebluk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyaksikan video tadi, apakah adik-adik sudah tahu apa itu pidato persuasif? Baik, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar dan meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam mengidentifikasi isi informasi teks pidato persuasif dan menjelaskan isinya, kita dapat melakukan hal seperti ini. Dari informasi yang disampaikan oleh Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pidatonya tadi, ya, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Informasi yang dapat kita peroleh yang pertama, virus COVID-19 varian Delta tingkat penularannya sangat cepat, 50% lebih menular daripada varian lainnya. Kemudian informasi yang kedua yang dapat kita peroleh yaitu gejala varian Delta antara lain gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, dan pembekuan darah. Kemudian informasi yang dapat kita peroleh yang ketiga yaitu cara melawan virus varian Delta yaitu dengan kesadaran mematuhi protokol kesehatan. Itu dia cara kita dalam mengidentifikasi serta menjelaskan isi pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Selanjutnya, bagaimana caranya menyimpulkan pidato persuasif tadi? Baik, mari kita simak. Dalam menyimpulkan pidato persuasif, kita perlu menuliskan yang pertama, tema. Tema pidato tadi adalah COVID-19. Kemudian, pembicara.
Siapa pembicara dalam pidato persuasif tersebut? Pembicaranya yaitu Haji Ganjar Pranowo SH.MIP selaku Gubernur Jawa Tengah. Kemudian, waktu tayang juga kita cantumkan. Waktu tayang dalam pidato tersebut 16 Juni 2021. Kemudian, bentuk sapaan yang digunakan oleh beliau yaitu sapaan kekerabatan. Bapak, Ibu, Saudara. Selanjutnya, bentuk salam yang digunakan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kemudian, kita dapat menuliskan rangkuman dalam simpulan sebuah teks pidato persuasif. Simpulan ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, kita tuliskan pendahuluan dalam teks pidato persuasif yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi. Selanjutnya, bagian isi, kita tuliskan isi penyampaian dari pidato persuasif yang telah disampaikan oleh pembicara tadi. Tadi yang dibicarakan seputar virus COVID-19 yang tingkat penularannya 50% lebih menular varian Delta ini daripada varian lainnya. Kemudian pada bagian penutup kita tuliskan simpulan yang telah pembicara sampaikan di akhir pidatonya. Sampai sini bisa dipahami? Itu dia cara kita mengidentifikasi informasi, menjelaskan isi pidato, dan menyimpulkan isi pidato persuasif. Kalau adik-adik ada pertanyaan, silahkan cantumkan saja pada kolom komentar di bawah. Ibu ucapkan selamat belajar, sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.